Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maimunah, mahasiswi KPI semester 6. Di sini saya ingin mengemukakan tugas dari mata kuliah manajemen pengembangan sumber daya manusia dakwah, yaitu untuk tatap muka yang ketiga. Di sini bahasan pertama tentang training dan pengembangan sumber daya manusia. Pada dasarnya, pengembangan sumber daya manusia ini menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang. Pengembangan sumber daya manusia juga bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yaitu pengertian, pelatihan dan pengembangan. Yang pertama di sini menurut Wexley dan Yuki, pengembangan dan pelatihan adalah istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan juga sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pengembangan ini lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam mengambil keputusan dan juga memperluas hubungan antar anggota atau pegawai. Lalu kedua, menurut Mario Tua Effendi, latihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan para pegawainya. Selanjutnya yang ketiga, menurut Syafri Mangkuprawira, pelatihan bagi karyawan adalah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan juga mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik. Dari berbagai macam pendapat para ahli ini, didapat dari kesimpulan yaitu pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, dan juga tingkat profesionalisme yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu sumber daya manusia pada era globalisasi. Pada abad ke-21 ini, globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya satu kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin integrasi tanpa ada rintangan batas teritori negara. Lalu itu globalisasi yang dihadapi oleh Indonesia adalah dituntutnya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Sedangkan Indonesia itu sendiri di kancah persaingan global menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara, diantaranya Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Terjadinya globalisasi ini karena pada zaman era sebelum reformasi, tenaga kerja Indonesia itu mengikuti era konglomerasi, di mana sarjana-sarjana dunia pendidikan akhirnya masuk ke dalam kemelut ekonomi politik, yang mana bukannya memecahkan masalah ekonomi tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini juga terjadi karena visi sumber daya manusia itu terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan mereka belum sanggup menciptakan pasar sendiri. Dengan demikian, pada era reformasi itu pada era reformasi sampai dengan sekarang ini, SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain, Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu sumber daya manusia di era globalisasi. Krisis ekonomi ditambah dengan globalisasi yang masuk ke dalam Indonesia ini menyebabkan kemunduran ekonomi serta keterpurukan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini yaitu merasuki dan mempengaruhi semua kalangan dan lapisan masyarakat. Akibat dari hal ini, banyak perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut dan juga menaikkan angka pengangguran di Indonesia itu sendiri karena sumber daya manusia di Indonesia yang tidak kuat dan juga tidak mampu untuk menghadapi persaingan global yang kuat. Hal ini belum menjadi kesadaran bagi masyarakat Indonesia pada era reformasi. Pada era reformasi juga pada sektor pendidikan yaitu memiliki APBN yang sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan belum adanya perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana seharusnya sudah serius membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan sudah saatnya bangsa Indonesia itu secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan juga memanfaatkan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi sebagai kekuatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia itu sendiri. Kemudian orang yang tidak bekerja alias pengangguran sampai saat ini masih menjadi masalah bagi bangsa Indonesia yang belum terselesaikan. Diberitahu ada 3 hambatan yang jadi alasan mengapa orang tidak bekerja atau menjadi pengangguran. Yang pertama, hambatan kultur, yang kedua, kurikulum pendidikan, dan yang ketiga, pasar kerja. Hambatan kultur yang dimaksud adalah budaya dan etos kerja, sementara yang menjadi masalah kurikulum adalah
kurikulum pendidikan adalah belum adanya standar baku kurikulum yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar di sini yaitu lebih disebabkan kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Pada abad ke-21 ini, globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya satu kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin integrasi tanpa ada rintangan batas teritori negara. Lalu itu globalisasi yang dihadapi oleh Indonesia adalah dituntutnya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Sedangkan Indonesia itu sendiri di kancah persaingan global menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara, di antaranya Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Thailand. Terjadinya globalisasi ini karena pada zaman era sebelum reformasi, tenaga kerja Indonesia itu mengikuti era konglomerasi, di mana sarjana-sarjana dunia pendidikan akhirnya masuk ke dalam kemelut ekonomi politik, yang mana bukannya memecahkan masalah ekonomi tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi pada yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini juga terjadi karena visi sumber daya manusia itu terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan mereka belum sanggup menciptakan pasar sendiri. Dengan demikian, pada era reformasi itu pada era reformasi sampai dengan sekarang ini, SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain, Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Ketidaksenjangan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan karena perbedaan antar satu daerah dengan daerah lainnya atau antar kota dengan satu provinsi atau desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya fasilitas pendidikan yang baik dan kurangnya pendidik atau guru yang ada di desa. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya buta huruf dan juga kadar penggunaan bahasa Indonesia yang masih kurang baik di pelosok-pelosok daerah. Dengan demikian, maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri jika kondisi ketidaksamaan ini tidak bisa diperhatikan dan diperbaiki. Selanjutnya, hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah kegiatan usaha memenuhi kebutuhan dengan menggunakan sumber daya yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya, tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi dengan atau tanpa bantuan dari luar. Kemudian kalau tadi kita membahas orde reformasi, sekarang kita membahas orde baru, yaitu yang lebih menitik beratkan pada pembangunan di segala aspek tanpa melibatkan atau memperhatikan masyarakat kalangan bawah, dan juga dikarenakan sistem SDM yang tidak merata antar kota dan pedesaan, yaitu mengakibatkan runtuhnya ketahanan ekonomi dan SDM yang tidak bisa bertahan dari krisis dimensional. Kemudian pengembangan SDM sudah harusnya ditunjukkan atau dilakukan perbaikan diawali dari pendidikan dan lebih berorientasi pada perkembangan persaingan global supaya sumber daya manusia itu sendiri tidak kalah bersaing dengan negara lain dan dapat ikut terus bersaing di tingkat dunia. Kemudian di samping itu, menunjang pembangunan yang berkelanjutan bukan saja didukung oleh sektor pendidikan saja, tapi harus juga diperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat berupa tingkat kekurangan gizi, kematian bayi, harapan hidup, dan fasilitas kesehatan sampai dengan pemberdayaan gender, kemudian sampai dengan tingkat kemiskinan. Dalam laporan UNDP tahun 2007 sampai 2008 menyebutkan bahwa pembangunan sektor kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan. Umum harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan ibu menurun, namun berbagai keberhasilan itu dikhawatirkan akan mengalami guncangan karena penurunan anggaran pembangunan kesejahteraan dan pendidikan, serta mundurnya pelaksanaan keluarga berencana akibat desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan melihat kenyataan di atas, maka kita tidak boleh cepat berpuas diri, maka kita tidak boleh merasa puas dan merasa bagus. Kita masih tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga yang secara kultur dapat dikatakan sama dengan negara Indonesia, yaitu negara berkembang. Namun, meskipun tingkat kesejahteraan relatif meningkat, tapi rendahnya pembangunan pendidikan di Indonesia juga mempengaruhi kualitas manusia Indonesia atau sumber daya manusia yang berada di Indonesia. Hal ini dijadikan pegangan untuk melihat indeks pembangunan manusia Indonesia amat rendah. Padahal pengukuran HDI atau indeks pembangunan manusia berdasarkan 3 indikator: panjang usia, pendidikan, dan juga standar hidup. Karena pendidikan di sini masih kurang, jadi HDI Indonesia itu belum mencapai
Cukup. Selanjutnya yaitu menanggapi video tentang tatap muka ketiga ini, tentang desa Ponggok, yaitu kepala desa Ponggok bernama Junaidi Mulyono. Beliau membangun desa dengan memanfaatkan sumber daya alam atau potensi yang ada di desa tersebut, yaitu desa ini dianugerahi banyak mata air, sehingga mata air ini menjadi tempat destinasi wisata yang banyak kunjungi oleh masyarakat. Dan dari sini pula akhirnya membawa desa ini menjadi desa sejahtera, yang awalnya pada tahun 2004 ini desa ini desa yang sangat tertinggal. Kemudian ketika Junaidi Mulyono diangkat menjadi kepala desa, dia menjadikan potensi air itu untuk membangun ekonomi dari desa ini, yang mana di mata pencarian warga desa ini awalnya hanya petani dan peternak ikan. Kemudian tahun 2009, setelah air tadi dikelola menjadi sektor pariwisata, ekonomi di desa ini juga dikelola dengan sistem manajemen di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang jika di negara itu bernama BUMN. Setelah pariwisata, dia juga mengelola budidaya ikan nila yang dikelola oleh para warganya. Jadi menurut Junaidi Mulyono, jangan sampai potensi yang dimiliki oleh desa tidak bisa dinikmati oleh anak cucunya. Kemudian program dari Junaidi Mulyono juga yaitu satu rumah satu mahasiswa, agar ketika nantinya lulus kuliah, mahasiswa tersebut dapat melanjutkan sistem ini, dan hampir semua usaha yang ada di desa itu ditampung oleh BUMDes, dikelola oleh BUMDes. Kemudian istri dari Junaidi Mulyono, yaitu seorang ketua PKK Desa Ponggok, juga menamai usaha yang bergerak di bidang makanan yang dikelola dari ikan nila. Yang mana hal ini menjadikan ibu-ibu di desa Ponggok itu bersemangat dan menambah pemasukan untuk keluarganya. Kemudian menurut Junaidi Mulyono sendiri, di desa ini hampir tidak ada yang menganggur. Yang dapat saya tanggapi dari video ini, pada materi tatap muka ketiga tadi yang sebelumnya saya bahas, Indonesia itu sangat kekurangan sumber daya manusianya dan belum bisa dikelola dengan baik. Nah, hal ini dari desa Ponggok ini sangat bisa dijadikan motivasi atau acuan untuk Indonesia itu jadi lebih baik lagi. Dilihat dari sektor desa yang kecil ini, mungkin saja bisa dilarikan kepada negara yang demikian besar, walaupun harus dengan bertahap. Nah, mungkin cara yang bisa diikuti adalah memanfaatkan sumber daya alam, karena Indonesia ini negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi kurang bisa digunakan dengan maksimal. Dan kemudian karena kurang ratanya tingkat pendidikan, maka tidak adanya pemerataan antara desa dan kota. Nah, untuk desa Ponggok ini sendiri, dia mengadakan kepala desa tersebut mengadakan program satu rumah satu mahasiswa, dan ini sangat bisa dicontoh untuk negara Indonesia, agar semua tingkat pendidikan di Indonesia itu merata, dan sumber daya manusia yang keluar dari mahasiswa tersebut bisa menjadi sumber daya yang kreatif dan tergali potensinya, dan akhirnya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.